Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik Bapak Ibu honorer seluruh Indonesia, kembali saya hadir untuk menyampaikan berita terbaru terkait Zoom diskusi dari guru dan tenaga kependidikan honorer non kategori GTK HNK 35+ Provinsi Jawa Barat yang pada tanggal 15 kemarin sudah melaksanakan audiensi di gedung Kemendikbudristek tentunya bersama Mas Nadiem, Pak Iwan Syahril, juga bersama Bu Nun Suryani sekaligus pihak-pihak terkait lainnya. Perlu saya sampaikan, pelaksanaan ini dilaksanakan kemarin pada hari Senin tanggal 15 November 2021 dengan acara diskusi permasalahan pelaksanaan regulasi PPPK dan evaluasi hasil pengumuman kelulusan PPPK tahap 1 tahun 2021, atau boleh dikatakan audiensi ya, antara guru honorer khususnya GTK HNK 35+ dengan pihak Kemendikbudristek tentunya. Yang kebetulan acara tersebut dihadiri oleh yang pertama Kemendikbudristek Mas Nadiem Anwar Makarim, kemudian yang kedua pihak Dirjen GTK Bapak Dr. Iwan Syahril, kemudian yang kedua Sekjen GTK Profesor Dr. Nunuk yang juga hadir di tengah-tengah audiensi ini, kemudian yang keempat Kepala Bagian Perencanaan dan Penganggaran GTK, yang kelima Ketua GTK HNK 35+ Provinsi Jawa Barat Hajalina Kurniati SPD, sekaligus yang keenam Wakil Ketua GTK HNK 35+ Provinsi Jawa Barat Bapak Dede Solihin, sekaligus yang ketujuh Sekretaris GTK HNK 35+ Provinsi Jawa Barat Bapak Denny Saparudin, kemudian 8 Humas GTK HNK Provinsi Jawa Barat Aris Rismayadi, sekaligus yang ke-9 anggota GTK HNK 35+ Provinsi Jawa Barat ada Iwa Kartiwa, Neni Suryani, Ripan Sopardani, Nur Jamil, Yani Purwanti, sekaligus perwakilan honorer K2 Kabupaten Garut ada Dudi Abdullah, yang kebetulan informasinya kita tunggu-tunggu ini dari kemarin dan hari ini sudah bisa kita sampaikan. Adapun penyampaian aspirasi dari ketua dan pengurus GTK HNK 35+ Provinsi Jawa Barat. Yang pertama, peserta tes tahap 1 yang sudah lulus passing grade dan yang belum lulus supaya langsung diangkat dan ditempatkan di sekolah masing-masing. Yang kedua, penambahan formasi untuk GPAI atau guru agama, bahasa Inggris atau sesuai kebutuhan di lapangan. Ini tentu harus disesuaikan realita di lapangan apa yang menjadi kebutuhan. Ini harapan yang disampaikan oleh teman-teman. Kemudian yang ketiga, penambahan afirmasi masa kerja. Juga sempat disinggung kembali rupanya penambahan afirmasi masa kerja. Kemudian yang keempat, tidak adanya linearitas, yang penting sudah S1 dan siap menyesuaikan ijazah di kemudian hari. Artinya adakan perekrutan dulu tanpa harus linearitas dulu dari sisi ijazahnya, tapi kemudian di saat sudah selesai rekrutan, kiranya yang belum memenuhi S1 bisa menyesuaikan ijazahnya di kemudian hari. Kemudian yang kelima, memberikan solusi tentang pemberian afirmasi usia 35+ yang terkendala masalah mutasi di lapangan. Di antaranya, yang pertama, ada guru sekolah induk yang sudah lama mengabdi tanpa putus dan tidak pernah mutasi, tetapi tidak mendapatkan afirmasi 35+.
sehingga yang seharusnya lulus menjadi tidak lulus. Ini kenyataan di lapangan. Kemudian yang B, ada guru yang pernah mutasi karena sekolahnya di merger atau dimutasikan karena tergeser oleh guru CPNS, dinyatakan tidak aktif 3 tahun karena sistem hanya membaca di sekolah yang terakhir, sedangkan guru tersebut tidak putus-putus dalam mengabdi. Ini banyak terjadi juga di lapangan karena pindah lembaga, pindah sekolah, akhirnya yang terbaca di Dapodik di lembaga terbaru. Kemudian poin yang keenam, Tendik, penjaga sekolah, tenaga tata usaha atau TU, tenaga administrasi sekolah atau operator, dan tenaga perpustakaan supaya diikut sertakan dalam tes tahun depan. Ini harapan teman-teman. Semoga ini menjadi kenyataan nanti direalisasikan oleh pihak Kemendikbudristek, karena juga dari beliau semuanya yang ada di Kemendikbudristek itu sudah ada rencana memang untuk teman-teman Tendik nanti pelaksanaan atau perekrutan P3K itu direncanakan akan dilaksanakan di tahun 2022. Semoga ini menjadi realisasi buat kita semuanya. Kemudian yang ketujuh, adanya pemutakhiran dalam Dapodik. Ini yang menjadi persoalan memang. Di saat seseorang ini daftar, ada yang tertolak dan tidak tertolak, ini juga amat berpengaruh data kita yang ada di Dapodik. Maka dari itu pemutakhiran dalam Dapodik ini juga dibutuhkan tentunya. Untuk selanjutnya, jawaban dan pembahasan. Ini coba kita perhatikan bersama. Di sini yang pertama tertulis Bapak Menteri Pendidikan yang didata lebih awal oleh teman-teman pernyataannya. Adapun isi pernyataannya atau jawaban dari beliau yang pertama, kami sebenarnya sudah mengetahui apa yang akan disampaikan oleh peserta. Karena kami sudah keliling Indonesia dan selalu menyempatkan ngobrol dengan para guru honorer. Bahkan sempat tidur di rumah guru honorer. Ini yang sudah dilakukan oleh Mas Nadiem tentunya. Yang kedua, kami sudah memberikan informasi sejak awal atau lama tentang formasi P3K. Bahkan periode pertama ini yang paling banyak mencapai 500.000 formasi. Ini rekod karena ini adalah hasil konsultasi bersama para menteri dan kepala daerah. Kemudian yang ketiga, merasa kaget dengan adanya pernyataan bahwa regulasi PPPK membuat putus asa karena ada kekecewaan bagi yang belum lulus. Ini baru tahun pertama dan masih ada tahap-tahap berikutnya. Jadi kami harapkan mohon kesabaran dari para guru-guru honorer dan kami harapkan maju dulu dengan mengikuti tahapannya. Ini yang menjadi arahan ya dari Mendikbudristek. Kemudian yang keempat, mengajak untuk tetap semangat dan berjuang dalam mencapai kesejahteraan guru. Sekaligus yang kelima, ronde ini akan berjalan sesuai peraturan keputusan internal Bapak Menteri bersama staf. Yang lulus P3K tetapi belum mendapat formasi akan dicarikan jalan biar mendapat formasi. Sebelumnya Pak Menteri sudah mendengarkan aspirasi guru tentang afirmasi dan itu sudah diberikan. Kepada para guru honorer diharapkan bersabar karena semuanya butuh proses dan tahapan. Ya, memang inilah yang menjadi polemik juga dalam sebuah kata istilah sabar dan proses. Apa yang terjadi di lapangan, kalau ada sesuatu yang janggal tentu rasa sabar itu amat dirasa berat oleh teman-teman Bapak Ibu guru. Tapi semuanya juga butuh proses yang harus ya kita hargai bersama tentunya. Kemudian yang keenam, semakin guru tidak positif di media massa tentang program ini, semakin termotivasi kita, kata Bapak Menteri. Jadi tolong didukung
karena ini adalah pertama kalinya pemerintah mengambil formasi skala besar. Kemudian yang ketujuh, untuk tahun depan harapannya adalah bagi guru, saya ulangi, poin ketujuh, untuk tahun depan harapannya adalah bagi yang lulus tetapi tidak ada formasi, akan kami dorong semua daerah untuk membuka formasi-formasi dan melarang formasi itu disisipkan oleh guru yang bukan dari sekolah tersebut. Ini harus kita garis bawahi, ini harus kita ingat betul ini, bahwa diharapkan yang sudah lulus tapi tidak ada formasi akan kami dorong semua daerah untuk membuka formasi-formasi dan melarang formasi itu disisipkan oleh guru yang bukan dari sekolah tersebut. Dan yang kedelapan, memang aturan ini belum sempurna. Kami mengerti bagaimana cara mengukur kualitas seorang manusia. Jika hanya dalam tes 3 jam, memang itu tidak cukup. Tapi tidak ada instrumen lain pada saat ini untuk melakukan itu. Jadi kami harus memilih daripada tidak dilakukan sama sekali. Dengan adanya tes, paling tidak guru honorer mendapatkan kesempatan. Pernyataan yang ke-8. Kemudian yang ke-9, selalu posisikan diri Anda juga sebagai menteri dan pengatur kebijakan agar mengetahui gimana caranya guru honorer bisa mendapatkan opsi yang terbaik. Tadi minta untuk mencari opsi yang terbaik dalam pelaksanaan seleksi P3K ini. Kemudian yang ke-10, berkesan dengan perjuangan guru honorer dalam melaksanakan tugasnya. Nah, saya rasa kalau Mas Menteri sudah turun ke lapangan dan mengetahui lika-liku perjalanan seorang guru honorer, saya rasa ya bisa merasakan apa yang dialami tentunya oleh guru honorer. Yang ke-10, berkesan dengan perjuangan guru honorer dalam melaksanakan tugasnya. Nah, apalagi ini kalau mau dibarengi dengan beliau mau menyaksikan langsung di lapangan dalam waktu yang cukup lumayan lama, saya rasa akan semakin mendalami dan semakin merasakan apa yang dirasakan oleh guru honorer. Kemudian yang ke-11, dalam hal tes dimohon bersabar karena akhirnya ada yang lulus dan tidak lulus. Jangan putus asa, masih ada banyak kesempatan pada tahun-tahun berikutnya. Dengan harapan tentunya dari teman-teman honorer semakin tertata rapi dari apa yang menjadi prosedurnya, apa yang menjadi regulasinya, biar tidak terjadi ketimpangan di lapangan, sehingga benar-benar bisa memberikan rasa puas kepada teman-teman guru yang sudah cukup lama punya pengabdian tentunya. Yang ke-12, linearitas dan guru agama diharapkan bersabar karena sedang diproses satu persatu. Ini dalam proses ya. Dan yang ke-13, tentang anggaran, lagi dilakukan sinkronisasi dengan pemerintah daerah dan dipastikan ada anggarannya dari pusat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Dipastikan ada anggarannya dari pusat. Karena selama ini daerah banyak yang ketakutan karena takut masuk dalam jebakan Batman tentunya. Khawatir nanti anggaran itu harus dikembalikan ke daerah. Yang ke-14, adanya miskomunikasi para kepala daerah tentang anggaran dan formasi PPPK. Ini yang membuat ketakutan para kepala daerah. Bahkan ada di salah satu daerah itu, seperti contoh di Kabupaten Batubara itu sampai tidak dibuka tahap 2 dan tahap 3 karena merasa anggarannya tidak cukup untuk melaksanakan penggajian ke teman-teman ASN P3K itu. Yang ke-15, ketidaksempurnaan kebijakan ini tolong didukung atau dimotivasi agar dapat diperbaiki, bukannya dicelah. Ini harapannya agar ada kerjasama tentunya. 16, Panselnas berada di posisi guru honorer, jadi jangan ragu pada pengambilan kebijakannya. Pada tahun depan meminta Pemda supaya mengusulkan formasi kembali sesuai kebutuhan, terutama yang ada honorer yang sudah passing grade. Nah, jadi saya rasa yang teman-teman passing grade ini dapat perhatian, tetapi regulasinya seperti apa yang benar-benar jelas ini diharapkan oleh teman-teman honorer tentunya.
khususnya yang sudah passing grade. 17 akan diperjuangkan dulu yang sudah lulus passing grade tetapi belum mendapatkan formasi dan akan dilakukan penguncian. Untuk tahun ini tidak ada penambahan formasi maupun afirmasi. Aturan main tetap tidak bisa berubah lagi. Nah, ini perlu diperhatikan. 17. Jadi yang sudah lulus passing grade belum mendapatkan formasi akan dilakukan penguncian. Untuk tahun ini tidak ada penambahan formasi maupun afirmasi. Jadi untuk penambahan tidak ada, baik formasi ataupun afirmasi. Nilai tambah itu poin tambahan. Tapi saya yakin formasi dan khususnya afirmasi, afirmasi akan tetap berlaku sebagaimana di tahap 1 karena ini merupakan keadilan bersama. Kecuali kalau ngomong penambahan tidak ada penambahan. Kemudian yang harus kita perhatikan, Dirjen GTK. Yang pertama, Dirjen GTK dan Kemenkyu memastikan kepada para kepala daerah untuk alokasi anggaran PPPK jangan diganggu gugat oleh penggunaan program-program lainnya. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Sekjen GTK memastikan bagi yang lulus PG di tahap 1, pada tahap 2 seleksi PPPK nanti ketika sudah dibuka jangan sampai salah memilih formasi atau merubah lamaran. Karena jika terjadi secara otomatis nilai PG pada tahap 1 akan hangus dan tidak bisa digunakan lagi. Nah ya, ini yang terakhir, sikap kita. 1. Mendesak Pemda supaya mengusulkan formasi, tentunya sesuai dengan keadaan di lapangan. Kemudian yang kedua, maksimalkan ikhtiar kita dalam menyongsong tes tahap 2. Semoga dapat dibuka kembali tahap 2-nya minimal sampai passing grade. Nah, ini sikap sekaligus harapan tentunya oleh teman-teman. Demikian rekomendasi ini kami sampaikan dengan harapan semoga semua perjuangan dan cita-cita kita cepat tercapai dengan hasil yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ini harapan teman-teman tentunya. Saya sampaikan ini adalah dari teman-teman pengurus GTK NK 35+ Provinsi Jawa Barat, tertanda Ketua Ibu Lina Kurniati sekaligus sekretarisnya Denny Sabarudin. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman guru honorer seluruh Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.